Di Indonesia, kita mengenal IDX alias Indonesia Stock Exchange alias Bursa Efek Indonesia, tempat kita bisa berinvestasi pada bermacam-macam sekuritas yang kepemilikannya bisa kita jual lagi ke investor lain. Sekuritas atau nama lainnya efek, di sini adalah surat berharga yang memiliki nilai dan bisa diperdagangkan. Biasanya dikategorikan sebagai surat hutang. Saham dan obligasi atau surat utang pemerintah adalah contoh dari sekuritas. Tapi tahukah kamu bahwa dulu ceritanya bisa ada pasar modal terbentuk? Jika kamu mengikuti video ini sampai habis, mungkin kamu bakalan terkejut. Benarkah awal mulanya pasar modal adalah langkah yang ditempuh bangsa Yahudi untuk mendapatkan modal bagi bisnis-bisnis mereka ketika abad pertengahan dulu? Benarkah pasar modal dibentuk sebagai langkah awal elit globalis Yahudi untuk menguasai perekonomian dunia? Benarkah VOC yang sempat menjajah Indonesia selama ratusan tahun yang lalu adalah bisnis yang didanai dari pasar modal dengan dana dari elit Yahudi globalis? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kalian simak dulu informasi berikut ini. Hai teman-teman, aku mau kasih informasi menarik nih. Sekarang di revolusi industri 4.0, kalian sudah pada tahu kan kalau cryptocurrency itu bakalan jadi tren banget. Cryptocurrency itu apa sih? Cryptocurrency itu kan uang digital yang berbasis dari blockchain. Nah, buat kalian yang hobi koleksi cryptocurrency, entah itu Bitcoin, Ripple, Litecoin, atau Sironium dan teman-temannya, kalian sekarang nggak perlu bingung lagi mau menyimpan cryptocurrency kalian di mana, karena sekarang di Indonesia sudah ada yang namanya e-token. Jadi e-token ini adalah dompet digital khusus buat nyimpan cryptocurrency. Dan ini aplikasinya aman, kalian bisa langsung download di Play Store atau App Store. Dan di aplikasi ini sudah ada 19 jenis cryptocurrency yang sudah bisa disimpan langsung di sini. Penasaran? Langsung aja kalian download aplikasinya. Di abad pertengahan, kaum Yahudi telah mendiami kawasan Venezia di Italia dan mendirikan ghetto di sana. Ghetto adalah kawasan khusus bagi bangsa Yahudi dan biasanya terpisah dengan warga lokal di sana. Kawasan ghetto di Venezia ditandai dengan rumah-rumah susun yang tinggi dan rapat, menandakan bahwa kaum Yahudi pada masa itu telah berkembang biak dengan sangat cepat. Mereka pada awalnya bekerja sebagai pelebur logam dan menjual pakaian bekas. Tapi menurut jurnal dari Reinhold Schemwiller, seorang profesor sejarah sosial dan ekonomi abad pertengahan di Venezia, dinyatakan bahwa pada abad pertengahan, bangsa Yahudi yang sudah mendiami Venezia terbiasa melakukan bisnis peminjaman uang atau money lending, atau bisnis utang riba dalam bahasa kasarnya. Mereka meminjamkan uang dengan menarik keuntungan berupa bunga dari peminjam. Dan sejak tahun 1300-an, dilansir dari Investopedia.com, money lender atau rentenir di Venezia sudah terbiasa menjual surat hutang dari nasabah ke investor individu. Rentenir Venezia ini juga menjadi pionir dalam penjualan sekuritas ke pemerintahan setempat. Pada tahun 1600-an, pemerintah dan pebisnis di Belanda, Inggris, dan Prancis membentuk perusahaan saham gabungan yang diberi nama East India Company. Ini adalah perusahaan dagang yang memonopoli perdagangan dan penjajahan di wilayah India dan Asia Timur, atau yang biasa mereka sebut sebagai East Indies. Mendirikan perusahaan saham gabungan adalah cara dari para pebisnis Eropa ini untuk mendapatkan modal besar demi menjalankan perusahaan ini. East India Company adalah perusahaan dagang dengan profit terbesar di abad itu, dan mereka memiliki armada maritim dan tentara yang sangat kuat, menjajah negara-negara di Asia Timur dan India untuk diambil kekayaan alamnya dengan harga yang sangat murah, untuk kemudian dijual kembali di Eropa. Untuk mendirikan perusahaan penjajahan besar seperti ini, tentu nggak cukup dengan dimodalin satu orang dong. Bayangkan saja, selain pegawai kantoran, perusahaan ini juga harus punya banyak kapal yang kokoh, besar dan kuat untuk mengarungi lautan dari Eropa ke India, dilengkapi dengan armada maritim yang tangguh, dan lengkap dengan tentara untuk menjaga mereka selama di laut dan mengatur masyarakat jajahannya. Berapa kira-kira modal yang dibutuhkan? Besar banget kan? Untuk bisa mendapatkan modal sebesar itu, maka dibentuklah perusahaan saham gabungan East India Company yang modalnya didanai oleh banyak pihak, dan para pemodal ini mendapatkan saham sebagai gantinya dan mendapatkan pembagian keuntungan atau dividen di setiap akhir perjalanan dagang kapal-kapal milik East India Company. East India Company adalah model pertama perusahaan saham gabungan, mengawali tren terbentuknya perusahaan saham terbuka atau TBK di dunia. Kesuksesan East India Company ini lalu membuat perusahaan ini membuat beberapa anak perusahaan lain. Salah satunya yang paling populer adalah Dutch East India Company, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Verenigd Oost-Indische Company atau disingkat VOC. Kalian pasti familiar dengan perusahaan ini dong.
karena ini adalah perusahaan bentukan Belanda di bawah East India Company yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun dan memperdagangkan rempah-rempah dari sini. Mereka mempekerjakan rakyat Indonesia dengan sangat murah, bahkan jauh di bawah kelayakan, untuk diambil rempah-rempahnya kemudian dijual kembali di Eropa. Karena saham dari VOC diterbitkan dalam bentuk kertas, maka investor bisa menjual saham ini ke investor lain. Tapi sayangnya, saat itu masih belum ada pasar modal yang benar-benar didirikan. Sehingga investor baru harus mencari broker yang menjual saham-saham sebelumnya. Tahun 1609 terjadilah sindikat bear market pertama kali, di mana karena ulah sindikat ini harga saham anjlok karena dibeli besar-besaran oleh sekelompok investor yang dipimpin oleh Isaac Le Maire, sehingga harga saham menjadi turun drastis. Peristiwa ini sampai sekarang disebut sebagai bearish. Ketika harga saham turun, sindikat bisa membeli kembali dengan harga murah, kemudian menjual kembali saat harga telah naik atau bullish. Dengan cara ini, para sindikat mendapatkan keuntungan berlimpah. Karena sindikat ini, kondisi pasar modal jadi tidak menentu. Sehingga pada tahun 1688, Joseph de la Vega, seorang pebisnis Yahudi yang sukses, menulis sebuah buku berjudul Confusion of Confusions. Buku pertama kali yang menjelaskan bagaimana cara stock exchange atau pasar modal bekerja. Buku ini nampaknya menjadi pedoman para investor di kala itu. Di Inggris, saham-saham ini biasa dijual para broker di coffee shop bernama Jonathan's Coffee Shop. Dan harga saham per hari itu ditulis di sebuah papan, mirip sistem stock exchange zaman sekarang. Inilah yang menjadi cikal bakal dari London Stock Exchange yang sekarang. Satu hal yang menarik, East India Company ternyata adalah perusahaan monopoli yang di-backup oleh kerajaan Inggris. Ketika para pemegang saham mendapatkan dividen ekstra besar dari kesuksesan perdagangan East India Company, investor-investor lain pun ingin ikutan. Financial boom atau ledakan keuangan di Inggris terjadi dengan cepat karena tidak adanya aturan tertentu untuk menerbitkan saham. South Seas Company atau SSC, salah satu anak perusahaan dari East India Company, kemudian menerbitkan banyak sekali saham dan langsung laku terjual ke investor. Karena melihat SSC sukses menjual banyak saham baru ke investor, akhirnya banyak pebisnis di perusahaan Ventura, yakni perusahaan yang menampung uang para investor untuk kemudian dibelikan saham di perusahaan tertentu sebagai permodalan, menerbitkan saham sendiri, dan mulai mengklaim bahwa saham yang mereka terbitkan adalah saham perusahaan masa depan, atau saham perusahaan menjanjikan lainnya yang saking menjanjikan banget profitnya, sampai-sampai para penjual saham ini tidak bisa mengungkapkan perusahaan seperti apa itu. Alias, banyak perusahaan bodong menerbitkan saham-saham bodong dan dijual ke investor-investor baru yang haus akan keuntungan. Dan saham-saham ini laku semua loh. Tapi kemudian, ledakan finansial ini berubah menjadi kehancuran finansial atau financial bust ketika SSC gagal membayar dividen kepada para pemegang saham karena profit yang dihasilkan sedikit banget. Diikuti dengan kegagalan bayar investasi-investasi lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris membatasi penerbitan saham hingga tahun 1825. Hanya perusahaan yang memiliki piagam dari kerajaan saja yang boleh menerbitkan saham. Tapi ternyata, pada tahun 1792, New York Stock Exchange diciptakan melalui perjanjian Bretton Woods, sebuah perjanjian yang dilakukan para broker saham di bawah pohon Bretton Woods di Wall Street, New York. New York Stock Exchange sekarang menjadi perusahaan perdagangan sekuritas paling besar dan paling kuat sedunia. L.B. Woolfolk, seorang tokoh agama Amerika, menuliskan dalam bukunya Great Red Dragon sebagai berikut. Pada tahun 1764, British East India Company merupakan perusahaan terbesar dan terkaya di dunia. Ia merupakan satu-satunya perusahaan yang menguasai teritori kerajaan. Kemudian, sebagian besar saham East India Company dan perusahaan-perusahaan lain setelahnya yang dibentuk sebagai anak perusahaan dari laba East India Company jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Mereka kemudian menjadi raja uang di dunia. Sejarah belum pernah memiliki peristiwa penaklukan dengan penipuan, kecurangan, dan penjarahan yang begitu menyatu sebagaimana penaklukan India oleh East India Company. Itu merupakan contoh pertama dalam sejarah dunia korporasi perdagangan menjadi kekuatan imperial atau penjajahan, dan hukum imperialnya ditandai dengan penjarahan, penipuan, dan kecurangan yang menyifati sebuah perusahaan besar yang mengejar keuntungan dengan tanpa nurani dan tanggung jawab. Dalam buku Great Red Dragon ini juga disebutkan bahwa setelah mesin uap ditemukan di tahun 1775, hanya para kapitalis dari East India Company yang memiliki sarana untuk mendapatkan keuntungan dari revolusi industri.
Mereka mendirikan ratusan perusahaan saham gabungan mulai dari manufaktur, pertambangan, kereta api, perumahan, dan perkapalan. Namun mereka menyembunyikan kepemilikannya. Masih dalam buku yang sama, Woolfolk kembali menuliskan, dalam krisis ekonomi seringkali dibuat dan selalu dimanipulasi oleh mereka. Mereka berusaha secara sistematis untuk meruntuhkan perusahaan lawan mereka, lalu membelinya dan merampok serta menjarah pemegang saham minoritas. Sampai pada akhirnya para kapitalis terorganisasi ini mendapatkan sebagian besar saham berbagai perusahaan manufaktur, perdagangan, dan pengapalan yang menggunakan mesin uap dengan sangat murah. Mereka memiliki sistem dan ilmu pengetahuan untuk menghancurkan perusahaan lawan dan membekukan para pemegang saham minoritas. Menurut Woolfolk, Rockefeller, dan pihak-pihak dalam industri keuangan hebat Amerika lainnya, atau orang-orang di balik Federal Reserve dan sebagainya, hanyalah merupakan agen dari para kapitalis Yahudi yang berpusat di Money Quarter of London, Threadneedle Street, Inggris, atau yang biasa kita sebut sebagai City of London. Standard Oil adalah contoh klasik bagaimana ia membangun monopoli dalam setiap bidang. Dengan memiliki jalur kereta yang diperlukan untuk menyalurkan minyak, para kapitalis Yahudi ini membuat pesaing Rockefeller hengkang dari bisnis tersebut dengan menaikkan tarif mereka.